Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, halaman 160. Mi'ah wasitin 160. 1999. Bahasa Arab itu seperti kira nikahaken niku 1999. Tasudi. Alif tis'ah 1900. Alif tis'imi'ah tis'ah wa tis'imi'ah. Sangat 1200 telu 1200. Jadi gak aneh-aneh lari nikahan itu lho 1255 gitu. Alif bi'atain khamsa wa khamsin 1200. Ini kan maksudnya mangkir dadaan nyun sewu nggih kadang. Moro-moro ana manten iku kepengin nyoba. Iya. Tak coba ini tak kayak bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Halaman 160. Faslun wala yasihu aqdun nikahi illa bi waliyin wa syahidai adlin. Faslun utawi iki ku fasal wala yasihu lan ora sah aqdun nikahi akad nikah illa bi waliyin angin kelawan wali wa syahidai adlin saksi loro sing adil. Wa yaftakiru lan putus sapa wali wa syahidani lan saksi loro bila sitati syara itu marang 6 biro-biro syarat. Al-Islamu suci Islam wal bulughu balik wal aklu akale waras wal kulliyatu duduk budak artine bebas wa dukuratu lanang temenanan wal adalatu duduk wong fasik illa annahu angin setuhune kelakuan nikula yaftaki ora butuh apa nikah diminiati nikahe kafir dimi ila islamil wali marang islamil wali wala nikahul amati lan ora foto nikahe amat budak wedo ila adalati sayyidi marang adile juragan. Kita tadi bahas bab akad nikah. Akad nikah itu kan komitmen. Jadi yang disebut dengan akad nikah itu terbangunnya sebuah komitmen sing kula panjenengan kedah membedakan antara baiat niku janji dengan akad. Ketika baiat itu sebuah perjanjian dengan berbagai macam konsekuensi napa jenenge akibat-akibate. Tapi lek akad itu adalah hubungan imbal balik, adanya kesepakatan berdua, dua orang, dan yang paling pokok syaratnya kudu antarodin niku jenenge akad. Terus kudu beda antara baiat dengan baiat itu podo-podo nyekel tangan. Kalau baiat toriko ada yang pegang kiri, ono sing nyekel ngene, ono sing tekok pundake, macam-macam. Itu baiat, janji, podo-podo janji ini sama-sama membangun komitmen. Hanya rohnya, jiwanya itu berbeda. Siji lek baiat iku urusane bukan antarodin. Tapi kalau akad intinya ada pada antarodin. Antarodin itu artinya podo legone.
ketika seorang wali yang mewakili anak putrinya kemudian menyerahkan kepada seorang laki-laki, berarti ada unsur podo ridhone. Maka nikah memaksa itu tidak sah. Maksa niku mboten sah. Meskipun di dalam literatur kitab kuning niku, kajian kitab kuning, ada yang disebut dengan wali mujbir. Ojo dianggap wali mujbir iku apa jare wali. Anakku masan gak gelem-gelem emoh-emoh, kudu manut aku, ndak bisa. Wali mujbir bukan itu maksudnya, duduk maksa bukan. Kenapa harus gitu? Karena si calon perempuan meskipun duwe bapak kandung yang disebut dengan wali mujbir, dia tetap juga diminta izinnya. Dengan cara apa? Ditakoni. Wasukutuha idnuha. Lah menengi diamnya itu ridhonya, itu senengnya, itu terimanya. Jadi wong wedok itu ciri secara psikologi bisa dilihat, tidak akan mungkin ayo nikah, ayo mesem tok itu sudah menjadi indikator ciri. Oh, iki ono tondo-tondo. Sebaliknya, lek wong lanang bukan itu. Kok ono wong lanang, yang saya nggih, ono jenenge bahasa anak sekarang PHP. Apa PHP niku? Napa sih Pak Min? Pemberian harapan palsu. Sinten Mbak sing ngomong. Sing pengalaman. Lah, wong kula niku menyambut. Gitu. Kalau perempuan itu mesem niku wis dadi tanda insyaallah lo nggare atine. Tapi coba sing lanang, mesem nang wong wedok, harapannya bisa. Hati-hati, perhatian. Mak, ayo anu nganggur. Itu bakso bareng wong loro, perhatian. Ya apa kondisi ibu, kondisi bapak. Iku rumongsone wis, wah iki wong iki kate ngarepno aku. Padahal jiwanya memang dia suka ya mesem, ya nyopoan, ya seneng nang wong, terus dijak ditraktir macam-macam. Tapi bagi laki-laki itu tantangan, hati-hati. Yen sewu nggih, ana wong lanang wis duwe bojo, biyen duwe mantan. Dek ngarepe bojo mulai duit mantan. Oleh enggak? Hah? Angsal mboten? Kulo kali istri kulo ketemu mantan kulo. Meskipun saya enggak punya mantan. Ketemu mantan. Mari kono, jokono duit teko kesta. Oleh ora? Wong lanang kudu ngerti iso njaga perasaane Perempuan. Bukan jangan akhirnya serta merta wis ngowahi wong iku apik, tapi lek niate ora apik dadine al haqqu bila nizam yalibuhul batilu binizam. Niat apik tapi karena dengan cara yang tidak baik, maka pasti hasilnya juga tidak baik. Maka sebaik apapun niat dan kegiatan kita, tetap juga dengan cara yang baik dan manajemen yang baik. Artinya apa? Secara manajerial kudu ditoto. Ngoten. Cek amburadul pun itu. Kudu wa yaftakiru wa yasihu aqdun nikah wa la yasihu nikah aqdun nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Syarat nomor 1 nikah opo bunyi yang di dalam semua literatur kitab itu, karena memakai bahasanya Kanjeng Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak disebut nikah. La nikaha itu layatimun nikah utawa layasihu nikah utawa la akad nikah, nggak ada namanya akad, tidak sah, tidak disebut akad ketika tanpa adanya wali, tanpa adanya 2 orang saksi, tidak sembarang 2 orang. Nah, saya ini coba ditafsiri, dirinci, kita pahami ngeten.
Ada seorang perempuan di perantauan Kalimantan umpama. Bapake wis sepuh ten mriki. Dia kenal seseorang di sana. Ape nikah waline ndek kene sehingga akhirnya dia tidak mau ke KUA. Moro nang kiai. Kiai ini dadi wali. Sah mboten akate. Napa sebabnya? Masih ada walinya. Waline ten mriki Masafatul Qasr. Aduh. Tuh, wali ini ten mriki. Lari ini ten Papua mriki. Kayak wali hakim tadi. Lho mboten ten KUA niki. Terus nikahan nang kiai utawa ten sinten? Lanjut Pak Kiai untuk wali hakim. Niki wali. Sah mboten? Saya dugi pundi? Untuk wali hakimnya itu ada yang apa? Ada yang membolehkan untuk wali hakimnya itu tunjukan dari pengantin perempuan. Muhakam. Iya. Ya kan? Ada namanya hakim, ada namanya muhakam. Hakim itu qadhi. Hakim itu ber-SK, hukumah dari pemerintah. Terus kepala KUA ngoten niku. Tapi ada dalam literatur kitab-kitab kuning niku wali muhakam. Siapa wali muhakam itu? Jadi kita waos. An-Nasyafi'i rawa Yunus bin Abdul A'la An-Nasyafi'i radhiyallahu anhu qala idza kana fi rifqati imra'atun la waliya laha fawalat amroha rajulan hatta zawajaha jaza. Siji, tapi jangan dipakai kandolan napa seneng patokan iki. Ini cukup sebagai pengetahuan kula jenengan. Ketika ada seorang perempuan urip dhewe terus uripe gak atik wong tuwa, kemudian ditelusuri katanya nggak ada wali, nggak ada wali. Fawalat amroha rajulan, kemudian dia menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki. Tolong mas, aku rabek nombe iki, ya kan? Bisa wajah jaza. Cari madhab Imam Syafi'i ingat. Tapi ketika sudah tidak ditemukan sama sekali wali sama sekali. Ya hadza min kubailit tahkim, ini sudah mendekati proses tahkim. Tahkim niku artinya koyok ngangkat hakim pemerintah nang kepala KUA dan prosesi. Ada penyerahan tauliyah dan penyerahan urusan untuk menikahkan dirinya. Fal muhakkamu yakumu maqamal hakim. Wali muhakkam itu kedudukannya sama seperti hakim. Dalam literatur kitab-kitab kabeh muhakam niku wonten, muhakam itu ada. Tapi tidak berlaku di Indonesia. Coba jenengan bayangaken ngeten. Seorang perempuan yang sesungguhnya itu harus pakai wali hakim, artinya negara ber-SK, tiba-tiba dia bilang sudah menikah, dinikahno oleh seseorang. Dan seseorang ini bukan hakim, mengangkat dirinya, diangkat wong wedok dadi hakim, ngoten lho. Kita ini di sebuah negara yang konstitusinya jelas. Sing kudu dibedakno ngoten, ten Indonesia niki ngoten. Meskipun di dalam kajian kitab niku ana istilah muhakam, ngangkat wong dadi hakim nikahno awake. Tapi di Indonesia tidak berlaku. Kenapa? Karena semua perangkatnya sudah tersedia secara konstitusi. Sinten? Wali hakim tiap wilayah ana dhewe-dhewe sesuai domisili dia. Wong sampai nyuwun sewu, kula niki wilayah kula Lawang. Tidak boleh saya menikahkan perempuan di Singosari sebagai hakim. Karena bihasbil wilayah, melihat dari sisi wilayah.
bukan saya di mana-mana jadi hakim, tidak, karena SK-nya wali hakim wilayah. Kula ten Singosari tidak boleh, apalagi dia ngangkat dirinya sendiri jadi. Maka istilah muhakam itu di Indonesia tidak berlaku. Nyun sewu mangkil enten mantan muktin, terus moro-moro nikahno, siri kan enten mawon kadang itu. Kadang enten iki tapi kan mboten enten. Sing enten teng luar mriku. Jadi resikonya jauh lebih besar, wonten ini. Resikonya jauh lebih besar. Kula gadah kenalan rumiyin. Tiang Pujon. Desane jenenge Ndelik. Terkenal niku. Nate mireng mboten? Nate mriko lek kula. Sinten? Yai Rumaji. Waduh. Hafid Quran. Lek maca Quran gak sampai 6 jam wis khatam. Luar biasa. Hafid Quran. Terus tahu mondok ndek Yai Kusyairi teng Jabung. Iku Kusyairi maca lawas teng Jabung saderenge Gus Nur. Pondoke lawas ini gak kengenan anake jenenge Pak Zainal rumiyin dados lurah teng mriku seni matur dados. Salah satu santrinya namanya Ki Romaji niku. Ngorong rapi santri-santrine dhewe. Ya kathik bapake, loro ya dadi bojone ngene iku. Krana ngerti dalile. Wong lek pinter ngaji lah. Bahayane ten niku. Lek wis ngerti celah digawe dhewe sing angel diweno. Pak Rofi hati-hati. Hati-hati lek diweno wong liya sing abot-abot. Sing dhewe sing ono ae sing olehno. Ono sing digoleki sing olehno. Kol-kol sing olehno. Pun berarti istilah muhakam itu tidak berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena seluruh perangkat konstitusi urusan hakim disediakan semua. Kalau angel, dan pasti lebih banyak mudarat timbang manfaat. Ini ku wali. Yang kedua, kita ini seringkali gampang kecolongan urusan wali. Mongko butuh buku kerawangan nasab. Dan ini menjadi tugas utama Pak Mudin, terutama ini. Lek sampai meleset nyun sewu, karena kalau urusan wali tadi kan la nikah illa bi waliyin. Artinya wali sing memenuhi syarat. Wali sing memenuhi syarat. N10. Buku kerawangan nasab itu penting ternyata. Ketika sekarang memakai form yang disiapkan oleh Mas Hanif niku, napa jenenge keterangan wali melalui kita niku lho sing diperiksa-periksa dhewe. Itu kan sesungguhnya sudah cukup. Itu artinya atas dasar pengakuan tok lho. Ana wong moro ngaku iki anake, ditakoni kabeh yakin, kita catat. Dan itu sudah menjadi dasar hukum menentukan wali tanpa harus ngerti seluk-beluk nasabe arek iki biyen ceritane kaya apa, oleh kok endi, kita akhirnya menetapkan atas dasar pengakuan. KUA tidak akan mungkin mampu jangkau sampai pada tahapan biyen ceritane ya apa oleh urunan, apa arisan, apa temenangan kan karo KUA niku sing semerap niku jenengan. Ketika jenengan jebol otomatis KUA apa maneh tambah nemen tambah jebol. Maka pentingnya penentuan wali bukan soal hanya sinten waline niki. Jenengan yang penting kudu ditelusuri dulu. Riwayate arek iki sapa. Lek wis mentok ya sudah. Berarti sudah gugur kewajiban kita. Karena kenapa apa? Karena bahasanya Rasulullah mawon la nikaha illa nomor siji niku lho wali.
berarti betul-betul pokok wali, betul-betul. Maka akan ada beberapa syarat wali yang secara umum itu kan sing kula panjenengan kedah pahami Islam balik waras terus lanang terus wis gede sehat jasmani rohani. Kalau di urusan kita standar ya 19 ngoten-ngoten niku. Iki sing berkaitan kalian wali. Sing nomor kali wasyahidai adlin. Oh, ternyata penting. Saksi penting ternyata gitu. Enggak sekedar sapa sing duwe KTP. Sing penting lanang, ya silak ngoten nah. Padahal iki wasyahidai adlin. Adlin itu artinya apa? La fisqatalah. Kudu wong fasik asline. Wong fasik niku napa? Wong nasional jare. Fasik iku nasional. Waya adzan yo kondisi yo adzan, tapi waya dadu yo bantar di tengah. Serba bisa nasionalis. Berarti waya ngimami yo ning ngarep dhewe, tahlil ngarep dhewe. Tapi dadu yo di tengah dhewe. Pun kita diskusi nggih, monggo. Bapak, saya terkait hal yang dibahas tentang status kebenaran yang hakiki. Untuk penulisan status perawan atau jejaka itu apa boleh ditulis tidak maksudnya bukan tulisan perawannya, belum nikah atau belum kawin, Pak. Apa bisa diterima nanti di KUA seperti itu? Soalnya kalau ditulis perawan sering diprotes ya, ini bener perawan kok enggak dari segi biologisnya itu Bang ya, karena perawan itu kan belum pernah terjamah dan sebagainya. Padahal kita tahu mungkin bermasyarakat seperti ini. Itu dari kita merekomendasikan perawan, apa kita tidak salah dari hukum dosa dan tidaknya. Nomor 2, secara jujuran kalau penulisan di N1 status pekerjaan, ya sebenarnya kalau sudah bekerja karyawan swasta atau wira swasta, padahal di KTP-nya masih tertulis apa itu pelajar, apa boleh kita kebenaran kita tulis meskipun dari dirubah. Dua nih kemauan. Meskipun dari dirubah katanya itu loh Pak, penulisan statusnya tidak bekerja, maka boleh ditulis dengan tulisan apa adanya wira swasta. Untuk perawan ditulis administrasi. Betul, administrasi administrasi niku Mas Hanif niku. Boleh. Karena standarte KUA sakniki lak damel SIM KW, Pak. Di SIM KW ndak ada pilihan ono enggak Mas Putra? Belum nikah, kan enggak ada ya? Belum kawin. Ada belum kawin, ono perawan jejaka enggak? Belum kawin, cerai hidup, cerai mati. Bener ya, di SIM KW enggak ada. Ikuti itu semua. Jadi penulisan di N1 yang sewu. Bedane nopo sih belum kawin mbek sik perawan niku? Ayo, jenengan. Bedane nopo? Lah sing perawan tulisan 12 ya. Kuwi oke. perawan sih foto. Lah belum kawin iku diotek tapi ora jadi perkawinan. Berarti memang katanya Pak Budi ini harus disesuaikan dengan kakak dan adik. Jadi KTP itu kalau ditampilkan belum kawin dan kawin, apakah boleh? Boleh itu. Karena kemarin tuh ada juga File-filenya tulisannya memang anaknya satu, tapi di luar nikah gak tanggung jawab. Terus ada tertulis di situ perawan. Padahal Pak Mudi ini juga tahu gitu. Sing nulis perawan sinten? itu file sudah dari sananya itu Pak, KMA-nya itu. Kan N1 itu kan tulisannya tulis perawan atau janda gitu kan. jaka. rumin. Tapi sebenarnya itu cocok Pak. Rame-rame itu kau masih janda atau masih Kakak gadis. ADN1 itu memang mulai dulu itu yang saya ketahui memang dibariku Pak. Soalnya anu SIM website niki niku kok koyo gak perawan gak jejaka ya Mas Hanif. Tidak ada. Belum kawin. Belum kawin. Belum kawin. Tapi di belangko itu memang dijaga memang saya dulu nih Pak.
Memang perawan memang. Mas Hanif, yang di form terbaru N1 dan lain-lain itu loh. itu belum kawin. Belum kawin. Oh, Berarti panjenengan Rubawa mantun iki belum kawin. dulu memang Ikuti perawan aja. mulai dulu. Di situ nggak ada pilihan, nggak dipilih berarti itu. Pilihannya kan jejaka mbek perawan. Anu, pilihannya justru di SIM web itu belum kawin atau Oh, gitu. Filenya boleh dulu Pak Manik ya. Siap, waduh berat dong. Pun Beban itu lihat tulis perawan ya Pak. Status buku nikah itu nantinya gimana? sama belum kawin. Aja ya. Semuanya belum kawin. Biar belum kawin. Sampai ngeten. Ono wong wis putu. Anaknya akeh wis putu, Belum kawin. tidak ada bukti Pernikahan. dia menikah. Iya, tadi jejaka perawan. Akhirnya gak iso isbat. Di surat nikah munculnya jejaka perawan. Iya, ibu nikah. Di buku nikah, Pak. Menunya belum kawin, tapi munculnya di catatan itu jejaka Jejaka perawan. perawan. Wis terserah jenengan, Bun. Kok diterima oleh KUA oleh ini. Jika bahasa administrasi. Jadi wong wis anaknya akeh wis mutu. Ketika mengajukan diri untuk pakai isbat, nggak ada bukti dulu pernah nikah, siri, ditolak. Maka akhirnya dengan terpaksa ya nikah, anyar. Nikah baru. Statusnya masan wis mbah-mbah ya. Belum kawin. Padahal wis dikawin bolak-balik. Gawe putu. Saya ada kasus, si nembe pada pindah ke mriki niki. Wis suami istri puluhan tahun, tadi PNS oleh gaji, statusnya suami kemudian oleh berapa sini tunjangan istri, tunjangan anak, tiba diisbatno